Aku cuma pengen mama peluk aku, bukan berdandan sambil tertawa sama dia di cermin. Separuh wajahnya meleleh seperti lilin, tapi bagian lainnya masih tersenyum. Begitulah saksi terakhir menggambarkan perempuan yang tersungkur di lorong sempit belakang diskotik tua Jakarta, malam saat hujan bau darah turun di Jakarta Selatan. Tak ada yang menolongnya. Tak ada yang berani menyentuh tubuhnya. Karena mereka tahu, itu bukan manusia lagi. Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Tapi anehnya, tidak membasahi tanah. Air menetes dari atap, dari pohon, dari kaca mobil. Tapi jalanan tetap kering, seperti menolak disentuh. Dan jam digital di pojok dinding kafe tua menyala pukul 3.03, angka yang akan terus kembali. Rina berdiri di ujung gang belakang, mengenakan jaket kulit murahan, rambut dikuncir, dan wajah yang tak lagi ia kenali sendiri. Bibirnya pucat. Tangannya gemetar. Tapi dari jauh, pria-pria tetap melirik, karena sesuatu yang asing dan memikat terpancar dari wajahnya. Wajah yang bukan lagi miliknya. Sudah 2 minggu sejak ia membuat kesepakatan itu. Dan sejak malam itu, ia tidak pernah bisa tidur tanpa suara langkah high heels di lantai ubin kamar kontrakannya. Rina, 32 tahun. Janda, mantan SPG Mal yang tutup karena PHK besar-besaran. Anak 1, Yumi, masih SD. Dunia menghukumnya terlalu cepat. Ia bukan influencer, bukan anak muda viral, bukan siapa-siapa, dan wajahnya mulai kalah dari yang lain. Hingga malam itu. Mau kerja malam gak, Kak? Itu tawaran dari Devi, teman lamanya yang sekarang jadi host di diskotik tua Jakarta. Tempat yang katanya, cewek-cewek bisa muda terus asal tahu cara bayarannya. Rina pikir itu cuma guyonan khas dunia malam. Sampai ia masuk toilet VIP, dan menemukan cermin antik besar, berbingkai ukiran emas yang sudah terkelupas, tapi permukaannya tidak memantulkan dirinya. Hanya ada bayangan perempuan lain, lebih muda, lebih cantik, tapi sedang menangis darah. Dan di dinding cermin, muncul goresan samar, wajahmu untuk dunia mereka. Kau tinggal bilang, aku setuju. Rina tak sadar. Tapi malam itu juga, dia menggumam pelan, aku setuju. Dan semuanya berubah. Keesokan harinya, wajahnya tampak kencang. Kerut menghilang. Mata lebih hidup. Bahkan mantan pacarnya mengirim pesan, kamu makin glowing sekarang. Tapi itu awal dari neraka. Setiap jam 3.03 pagi, selalu ada suara hak tinggi di rumah kontrakannya yang sepi. Langkah itu makin dekat dari dapur, ke ruang tamu, hingga ke depan kamar Yumi. Terkadang, suara itu disertai bisikan, kembalikan. Dan cermin kecil di kamar mereka, selalu basah oleh bekas tangan berdarah. Yumi pernah berkata, Bu, semalam ada tante berdiri di depan kasur. Tapi dia nggak punya mata. Rina langsung menampar Yumi. Refleks. Tapi air matanya pecah setelahnya. Jangan bilang gitu lagi, jangan. Ia tahu, ada sesuatu yang masuk bersamanya malam itu. Sesuatu yang menuntut balas. Simbol itu mulai muncul. Di punggungnya, tumbuh garis hitam seperti akar. Di wajah, kulit mulai terasa berat dan nyeri seperti terbakar dari dalam. Setiap kali dia berkaca, ia melihat retakan kecil seperti cermin pecah, bukan di kaca, tapi di kulit wajahnya sendiri. Dan jam digital selalu menunjukkan angka pukul 3.03, waktu kutukan aktif. Suatu malam, saat keluar dari diskotik, ia bertemu pria tua berjubah panjang duduk di bangku halte kosong. Bagus, katanya. Tapi waktu kita makin dekat, Rina. Kau tahu harganya, kan? Rina mundur. Siapa kamu? Aku hanya pengambil janji. Dan kau sudah memberi wajahmu. Rina lari. Tapi langkahnya berat. Kakinya seperti menempel ke aspal. Hujan turun deras, tapi tak satupun tetes membasahi tubuhnya. Di ujung lorong,
Lampu neon diskotik berkedip, merah, putih, merah. Dan di sela-selanya, Rina melihat dirinya sendiri, berdiri di dalam cermin etalase, tapi lebih tua, lebih rusak, dan wajahnya tidak berhenti tersenyum. Ia menjerit, menahan napas. Dan ketika sampai rumah, anaknya menghilang. Di dinding kamar, dengan lipstik merah darah, tertulis, "Satu wajah untuk satu nyawa." Rina jatuh terduduk, tangannya gemetar. Ia memegang ponselnya, mencoba menghubungi Devi. Tapi sinyal hilang. Jam dinding bergerak mundur. Cermin kamarnya mulai berdarah dari dalam. Dan di balik bayangan kaca, Yumi berdiri. Tapi wajahnya bukan wajah anak-anak lagi. Itu wajah Rina. Sebelum kesepakatan. Apa yang kau lepaskan saat itu, kini sedang mencarimu. Jakarta, malam yang basah dan kelam. Langit tertutup awan tebal, seolah kota ini tengah diselimuti oleh sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Di kejauhan, diskotik tua itu masih berdiri. Usang tapi menolak mati. Bangunan beton yang dicat ulang berkali-kali, namun tetap memancarkan aroma darah, parfum mahal, dan sejarah busuk. Lorong belakangnya seperti lambung perut makhluk hidup, lembab, sempit, berdinding kaca mati, dan selalu bergaung dengan suara yang tidak berasal dari manapun. Disinilah semuanya berawal, dan disinilah semuanya mulai kembali. Rina masih muda saat itu. Penuh percaya diri. Ia adalah gadis paling laris di toko parfum ternama di pusat grosir Jakarta. Wajahnya bersih, suaranya manis, senyumnya memikat. Tiap kali dia berjalan, semua mata mengikuti. Tiap Sabtu malam, ia diajak makan oleh pengusaha, pejabat, bahkan pemain sinetron kelas B. Ia terbiasa dipuja. Terbiasa tahu bahwa wajahnya adalah senjatanya. Sampai hari itu tiba. Hari saat ia pulang ke rumah, dan menemukan suaminya menggantung diri. Di depan tubuhnya, ada surat pendek, "Aku tak sanggup jadi ayah yang gagal." Maaf, Rina histeris. Menangis berhari-hari. Tapi yang paling membekas adalah tatapan Yumi yang masih bayi, tak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya menangis karena susunya tak datang malam itu. 3 bulan setelah kematian suaminya, Rina dipecat. Toko parfum tutup karena bisnis goyah. Dan disinilah dunia mulai mengikisnya perlahan. Gincu habis. Bedak murah. Wajahnya mulai berubah. Tak ada lagi yang menoleh. Tak ada yang ingat bahwa dia dulu pernah bersinar. Kalau kamu bukan lagi cantik, kamu bukan siapa-siapa, kata seorang mantan pelanggan pria, dengan senyum kejam saat menolaknya. Di kamar kontrakan, Rina menatap cermin kecil retak yang tergantung di dekat pintu. Setiap pukul 3.03, bayangan wajahnya akan berubah. Kadang jadi dirinya sendiri di usia 25. Kadang jadi wajah yang tak ia kenali. Kadang, tak ada wajah sama sekali. Hanya kosong. Lipstik itu muncul di tempat-tempat aneh, di dalam termos, di bawah bantal Yumi, di balik pintu lemari yang tak pernah dibuka. Dan di bagian bawah lipstik itu, ada tulisan kecil yang semakin hari semakin memudar. Setuju. Tanpa syarat. Rina mencoba membuangnya. Dibakar. Direndam. Tapi lipstik itu selalu kembali. Dan tiap kali benda itu kembali, ia merasa sesuatu dalam dirinya makin hilang. Seolah wajahnya, jiwanya, tubuhnya, sedikit demi sedikit, bukan miliknya lagi. Bukan soal suami mati, atau kemiskinan. Tapi ketakutan bahwa Yumi akan melihat ibunya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa disebut manusia. "Bu, semalam aku lihat kamu tidur sambil berdiri di depan pintu. Tapi kamu gak punya mata." "Itu bukan aku, Yum. Itu cuma mimpi." Tapi Rina tahu itu bukan mimpi. Karena malam itu, ia memang tidak bangun dari kasur.
Tapi tubuhnya terasa dingin seperti es. Sejak "setuju" terucap dari bibirnya, Rina mulai menghitung. Hari pertama, wajah makin bersih. Hari keempat, bayangan aneh muncul. Hari ketujuh, cermin mulai retak. Hari ke-14, Yumi mulai melihat tante tanpa mata. Hari ke-21, lipstik muncul di balik tenggorokan Rina saat ia batuk darah. Dan sekarang, malam ke-27. Suara bisikan dari dapur mulai menyebut namanya. 4 hari lagi, dia akan datang mengambil wajah barumu. Rina ingat, dulu pernah diceritakan oleh neneknya tentang perjanjian kecantikan kuno dari abad kolonial. Perempuan yang ingin tetap muda bisa meminta bantuan penjaga cermin, tapi harganya bukan uang, melainkan pantulan jiwamu. Setiap wajah cantik yang kau pakai akan membutuhkan tubuh lain untuk dikorbankan. Dan jika tak ada korban lain, yang akan diambil adalah anakmu. Cermin di kamar tiba-tiba retak seluruhnya. Tapi bukan dari luar, dari dalam. Dan dari balik retakan itu, muncul suara napas. Bukan napas manusia, tapi napas seperti suara kulit dibakar. Dan lalu, sebuah tangan keluar sebatas pergelangan, membawa lipstik merah. Rina menjerit, tapi tak bisa bergerak. Tangannya sendiri terangkat tanpa ia kendalikan. Ia tahu, tubuhnya mulai dikendalikan. Di langit-langit kamar, dengan debu yang membentuk pola aneh, muncul tulisan goresan samar, "Jika kau tak bisa memilih pengganti, maka anakmu yang akan diambil." Rina terduduk. Tubuhnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah Yumi di cermin, perlahan mulai menyerupai dirinya sendiri. Pukul 3.03, angka merah itu menyala di sudut jam digital. Tapi malam ini, bukan hanya angka yang hidup. Ada suara. Pelan, ritmis, seperti hak tinggi menari di atas ubin basah. Tapi rumah kontrakan Rina, lantainya dari semen kasar. Tidak ada ubin. Dan dia tinggal di gang buntu. Tidak ada atap logam di atas. Lalu suara itu dari mana? Rina terbangun. Keringat dingin membasahi baju tidur murahnya. Lehernya terasa berat. Bukan karena sakit, tapi karena ada yang menarik rambutnya ke belakang. Saat ia bangun dan menatap cermin kecil di dinding, bayangannya tidak bergerak, wajahnya menatap lurus, mata kosong. Tapi tubuhnya sudah berdiri. Bayangannya masih duduk. Apa yang kulihat ini? Ia menjerit. Tapi tak ada suara keluar. Tenggorokannya seperti tersumpal. Lalu, bayangan dalam cermin tersenyum. Bibirnya merah. Giginya berdarah. Dan saat mulutnya terbuka, lipstik merah itu keluar dari dalam mulut bayangan. Rina tersentak mundur. Napasnya memburu. Ia menyentuh wajahnya sendiri, mencoba memastikan bahwa ini mimpi buruk. Tapi saat menatap telapak tangannya, ada noda darah. Bukan dari hidung, bukan dari mulut, tapi dari telinganya. Beberapa menit kemudian, Rina terduduk di lantai dapur, menyalakan kompor, memasak air. Tapi air tidak mendidih. Kompor menyala, tapi nyalanya dingin. Api biru pucat. Tanpa suara. Dan dari dalam air, gelembung darah kecil muncul. Ia menutup kompor. Panik. Mengambil lipstik merah yang tergeletak entah sejak kapan di atas meja makan. Kau dari mana? Aku sudah bakar kau kemarin. Tapi lipstik itu perlahan membuka sendiri. Seperti mulut yang siap bicara. Ledakan emosi. Rina menghantam cermin dengan tangan. Pecah. Berdarah. Berhenti. Aku cuma mau hidup normal. Apa salahku? Dia menangis. Menjerit. Bergetar.
Air matanya campur darah. Di tengah tangisnya, bayangan seseorang lewat di belakangnya. Ia membalikkan badan, kosong. Tapi ruang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pagi harinya, Yumi terdiam di meja makan. Tidak seperti biasanya. Tak bicara. Hanya menggambar di atas kertas. Sayang, gambar apa itu? Yumi mengangkat kertasnya. Sebuah gambar rumah mereka, dan di jendela kamar, terlihat wajah perempuan pucat dengan mata hitam besar. Darah menetes dari mulutnya. Itu ibu, semalam berdiri di jendela. Rina gemetar. Mulutnya terbuka. Tapi tak tahu harus bilang apa. Ledakan emosi Rina di malam hari. Orang sekitar, Yumi, mulai sadar ada yang salah. Malamnya, Rina mengunci kamar. Membakar lipstik. Menulis doa di kertas. Membakar dupa yang ia beli dari pasar malam. Tapi cermin tidak hancur. Justru tumbuh akar hitam di bagian pinggirnya. Seperti urat hidup, menjalar dan berdetak pelan. Kau tidak bisa lari. Wajah itu sudah dibayar lunas. Suara itu datang dari dalam kaca. Dalam keadaan panik, Rina mengambil gunting. Ia ingin merobek foto lama dirinya sendiri. Tapi sebelum sempat, cermin memantulkan seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh, kosong, tapi saat kembali menatap cermin, wajahnya berubah. Mata hitam legam. Wajahnya bukan dirinya, tapi wajah Yumi. Dan Yumi dalam cermin, tersenyum sambil memegang lipstik itu. Tangisan pecah. Rina terduduk, menarik rambutnya sendiri. Tubuhnya terkunci. Kakinya tidak bisa digerakkan. Tangan gemetar. Dan dalam cermin, Yumi berkata, "Kalau ibu gak pilih tubuh lain, aku yang diambil." Saat Rina membuka lemari tua dan menemukan foto-foto lamanya, udara di kamar langsung berubah. Udara mengeras. Cahaya berkedip. Dan dari dalam cermin, mata Yumi mulai muncul perlahan. Tubuh Rina membeku. Ia tak bisa bergerak. Dan dari balik bayangan itu, terdengar suara. "Kalau kau tak pilih tubuh lain, anakmu akan kami ambil." Pukul 3.03, angka itu menyala lagi. Tapi malam ini, waktu tidak datang sendirian. Dinding kamar Rina bernafas. Ada suara gemeretak kayu. Lemari bergeser sendiri. Tirai jendela jatuh tanpa angin. Dan dari dapur, terdengar bunyi sendok mengadu gelas kosong, padahal tak ada air. Bukan suara, tapi ritme ritual. Rina berdiri di depan cermin. Bajunya sobek. Keringat dingin membasahi punggung. Tapi yang paling mengerikan adalah, bayangan di cermin tidak lagi meniru gerakannya. "Tolong, berhenti." Suaranya pecah, tubuhnya gemetar. Tapi bayangannya hanya menunduk, lalu tertawa. Cermin itu mulai berdarah. Dari ujung retakannya, menetes cairan merah gelap, kental. Darah keluar ke lantai seperti sedang melahirkan sesuatu. Dan di tengah darah itu, keluar lipstik merah, tapi meleleh seperti lilin. Menguap. Hidup. Tiba-tiba, Yumi menjerit dari kamar sebelah. Suara anak kecil, melengking dan penuh ketakutan. "Ibu!" Ada di dalam cermin. Rina berlari. Tapi pintu kamar terkunci sendiri. Ia menendang, memukul, berteriak. Begitu berhasil membuka paksa. Yumi terbaring di lantai, dengan mata melotot, dan wajah ibunya. "Yumi, bukan Yumi," bisik suara dari tubuh kecil itu. "Kau tidak memilih, maka kami memilih untukmu." Rina menjerit, menarik rambutnya sendiri. Ia mengguncang tubuh anak itu. Tapi kulitnya mulai lepas seperti topeng. Di balik wajah Yumi, ada wajah Rina sendiri.
Rina sadar kutukan tak bisa dihindari. Rina kabur keluar rumah. Langit Jakarta hujan merah. Airnya lengket. Bau besi. Bau darah lama. Motor-motor berhenti, tapi tak ada pengemudi. Lampu-lampu menyala sendiri, semuanya merah. Di ujung gang, seorang nenek tua berdiri. Matanya buta. Tangannya menggenggam payung dari rambut manusia. Sudah waktunya. Kutukan kalian bukan yang pertama. Rina mendekat. Apa maksudmu? Kenapa aku? Nenek itu menyerahkan lembaran sobek dari buku tua. Bercak darah di sudut kertasnya. Tulisan tangan gemetar. Goresan tinta, merah gelap. Isi catatan itu, penjaga cermin tidak memberi kecantikan. Ia menukar wajah dengan identitas. Jika tak ada tubuh baru, maka wajah lama akan kembali, menempati yang terdekat. Dan yang terdekat, adalah anak. Saat Rina pulang ke rumah, semuanya sunyi. Tapi udara tidak sama. Dingin seperti rumah kosong di dalam lemari es. Yumi duduk di meja makan, tapi tidak makan. Tangannya memegang pisau kecil. Dan di piringnya, potongan-potongan kulit wajah. Aku mau jadi ibu. Rina terduduk. Menangis. Jangan, itu bukan kamu. Itu bukan kamu, Yumi. Yumi menatap ibunya. Tapi mata itu, bukan mata anak-anak. Mata itu penuh dendam. Seperti sedang menunggu tubuh baru. Tiba-tiba, pintu lemari ruang tengah terbuka sendiri. Angin keluar dari dalam. Padahal tak ada jendela. Dan dari lemari itu, keluar semua wajah lama Rina. Wajah remaja. Wajah saat menikah. Wajah saat hamil. Wajah saat menangis. Wajah saat berkata, aku setuju. Semua menatap Rina. Menuntut. Kembalikan kami. Rina menjerit, menutup telinga, berlari ke pojok kamar. Tapi semua kaca, TV, kompor, sendok logam, memantulkan wajah yang sama. Bukan Rina. Tapi Yumi, dengan senyum ibunya. Lalu cermin terakhir di dinding retak perlahan. Dan dari balik kaca, seseorang mulai merangkak keluar. Hujan turun deras di luar. Tapi di dalam rumah Rina, jauh lebih dingin. Ia terduduk di lantai kamar, menatap lemari tua yang terbuka sendiri. Foto-foto lamanya berserakan. Semua wajah dalam foto tampak kabur. Seolah ditarik keluar paksa oleh sesuatu yang marah dan haus. Tangannya meraih satu foto saat Rina kecil bersama ibunya. Tapi wajah ibunya seperti dibakar dari dalam. Kertasnya masih utuh, tapi gambar di dalamnya menghitam dan meleleh. Air mata Rina menetes tanpa sadar. "Ma, aku nggak pernah minta wajah ini, aku cuma mau dicintai." Tangisan Rina berubah jadi jeritan teredam. Ia memukul lantai. Membenturkan kepalanya ke kasur. Aku cuma mau hidup normal. Aku cuma mau jadi cantik. Apa salahku? Dari sudut kamar, cermin mulai bergetar sendiri. Lipstik merah muncul di lantai. Menggulung sendiri ke arahnya, seperti ular licin dengan kepala kecil. Tubuh Rina tak kuat. Ia menggigil. Takut. Marah. Hancur. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka. Bu. Yumi muncul. Tapi wajahnya, bukan wajah anak-anak. Kulitnya pucat. Di bawah matanya ada lingkar hitam. Tapi yang paling menusuk, senyumannya. Bukan senyuman polos anak kecil. Itu, senyuman Cherry, perempuan yang dulu mengajak Rina ke tempat ritual kecantikan itu. Perempuan yang menghilang. Yang dikabarkan mati bunuh diri. Yang wajahnya dulu dipakai Rina untuk
lahir kembali. Rina mundur. Yumi, kamu kenapa? Itu kamu kan? Yumi, atau siapapun di dalam tubuhnya, mengangkat lipstik itu. Ibu yang pilih aku untuk diganti. Sekarang, giliranku kembali. Pikiran Rina berputar. Dan tiba-tiba, semuanya tersambung. Malam di diskotik itu. Waktu Cherry menyerahkan lipstik merah yang katanya bisa membuka kecantikan paling dalam. Waktu dia dibisikkan mantra di kamar kecil berdarah, dan diminta satu hal, jangan pernah punya anak. Karena anakmu akan jadi bayaran jika wajahmu ditolak. Dan Rina lupa. Dia melupakan semua itu. Menyimpannya dalam kotak trauma. Karena terlalu berat untuk diingat. Tapi sekarang, semuanya kembali, dalam bentuk tubuh kecil Yumi, yang kini membawa wajah orang mati. Rina berlari ke dapur. Mengambil sisa dupa dan jimat dari pasar malam. Membakar semuanya. Tapi cermin tak bergeming. Justru, akar hitam mulai muncul dari belakang dinding, menjalar ke lantai, memeluk meja makan, dan lipstik itu membuka sendiri. Dari dalamnya, keluar benang merah, panjang, menjuntai seperti tali pusar. Benang itu mengarah ke perut Rina. Ia terdiam. Ketakutan berubah jadi teror batin. Lipstik itu bukan sekadar alat rias, tapi tanda lahir kutukan. Tiba-tiba, cermin di ruang tamu menunjukkan sosok Cherry. Tapi kali ini dia tidak tertawa. Ia menangis. Matanya penuh luka, wajahnya melepuh, dan tangannya mengelus kaca dari dalam. Aku gak kuat, Rin, wajah ini gak bisa pergi. Aku cuma mau hidup lagi. Aku cuma mau dikasihi. Untuk pertama kalinya, Rina merasa simpati. Takut, iya, tapi juga kasihan. Cherry bukan hanya roh. Dia korban, seperti dirinya. Rina terduduk. Tangannya meremas rambut. Matanya kosong. Di satu sisi, kalau dia tetap hidup, maka tubuh Yumi akan diambil sepenuhnya. Di sisi lain, jika ia menyerahkan diri, wajah yang dulu ia buang akan kembali. Dan dia akan hilang selamanya. Cermin di kamarnya menunjukkan dua versi dirinya. Wajah cantik yang ia pilih. Wajah lama yang penuh luka dan trauma. Siapa yang kau pilih untuk hidup? Suara dari dalam kaca bergetar. Dan saat itu, Yumi berdiri di belakangnya. Memegang foto lama ibunya, dengan mata hitam kosong, dan bibir merah yang bukan miliknya. Kalau ibu gak pilih sekarang, nanti aku yang hilang. Rina menjerit. Memeluk Yumi. Aku gak akan biarkan kau diambil. Dengarkan ibu. Aku akan tukar semuanya, asal kamu jangan hilang. Tangisnya pecah. Ia mencakar wajahnya sendiri. Darah mengalir dari pipi dan dahi. Tapi tak ada rasa sakit. Yang ada hanya putus asa. Yumi perlahan memegang wajah ibunya, dan berkata pelan, "Tapi ibu, wajahmu sudah bukan milikmu lagi." Tiba-tiba, cermin di belakang mereka meledak tanpa suara. Dari pecahan kaca, muncul sosok tubuh wanita telanjang dengan wajah kosong, seperti lilin yang belum dipahat. Tangannya membuka. Siap menerima satu dari mereka. Biarkan aku yang tinggal. Ambil aku saja. Jangan anakku. Wajah dipilih, jiwa ditinggalkan. Rina menatap cermin untuk terakhir kalinya. Wajahnya masih utuh, tapi jiwanya sudah tidak lengkap. Sorot matanya kosong. Pucat. Seolah, tubuh ini hanya kulit, tanpa isi. Di dalam pantulan kaca, bayangan Yumi kembali muncul. Tapi dia tidak seperti Yumi biasanya. Dia lebih tinggi. Matanya hitam sepenuhnya. Dan bibirnya, merah seperti daging mentah. Lusuh, retak, berdarah. Sudah waktunya,
bisik suara itu. Tapi bukan dari Yumi, melainkan dari cermin itu sendiri. Rina mundur perlahan, menginjak pecahan kaca dari malam sebelumnya. Kakinya berdarah, tapi dia tak peduli. Di tangannya, dia menggenggam sisa lembaran mantra. Satu-satunya yang bisa dia pakai untuk menukar nasib. Aku rela menanggung semuanya. Ambil aku. Biarkan anakku hidup. Dari dalam lemari tua, sebuah gaun merah jatuh ke lantai. Penuh debu dan benang hitam seperti urat membusuk. Di bawahnya, ada foto lama. Foto wajah Rina, saat usianya 20. Cantik. Tapi matanya terlihat kosong. Wajah yang dijanjikan penjaga cermin. Wajah yang kini hendak diambil kembali. Tiba-tiba, semua lampu padam. Terdengar suara langkah, pelan, menyeret, ritmis. Seperti hak tinggi di lantai ubin basah. Padahal rumah itu berlantai semen. Yumi berdiri di ambang pintu, memegang lipstik merah. Tangannya gemetar. Tapi matanya tenang. Seperti bukan dirinya. Ibu, katanya pelan, dia bilang, kalau aku nggak ambil wajah ini, dia akan ambil adikku nanti. Yumi, jangan, itu bukan kamu. Wajahku sudah dipilih, aku gak bisa mundur. Lalu, ia mulai menggambar ulang wajahnya dengan lipstik itu. Di pipi, di dagu, di kening. Darah bercampur kosmetik. Satu goresan terakhir, dan dia berteriak, tubuh Yumi terangkat. Wajahnya retak seperti topeng porselen. Retakan itu mengeluarkan asap tipis yang bau gosong. Rina melompat memeluk putrinya, tapi tubuh mereka sama-sama ditarik ke arah cermin. Dan di sana, Rina melihat sesuatu yang tak bisa ia terima. Wajahnya sendiri sudah menempel di tubuh Yumi. Bibir itu, mata itu, bahkan senyum kecilnya. Tapi di mata Yumi, tak ada jiwanya. Hanya keheningan. Jangan, tolong. Kembalikan putriku. Cermin pecah. Serpihannya beterbangan seperti peluru kaca. Rina melindungi Yumi dengan tubuhnya, tapi suara itu terus menyiksa dari segala arah. Wajah telah dibayar, jiwa telah tertinggal. Kau terlalu lama memilih. Dalam detik-detik terakhir, Rina membuka matanya. Di lantai, lipstik itu pecah dua. Dan dari dalamnya, bukan krim kosmetik, tapi rambut. Rambut Yumi. Dicampur darah beku. Ia menjerit. Tangisnya terdengar seperti para orang tenggelam. Aku akan ganti semuanya, ambil aku, ambil aku. Lalu, semua diam. Yumi berdiri sendirian di kamar. Tubuh Rina tergeletak, tak bergerak, wajahnya hancur. Di cermin, bayangan Rina tetap berdiri. Tapi senyumnya, bukan senyum Rina. Itu senyum orang lain. Seseorang yang pernah tinggal di dalam cermin, dan kini bebas. Yumi berjalan keluar kamar. Ia menatap ke arah adiknya yang masih tertidur di ruang tengah. Lalu mendekat. Menatap wajahnya sendiri di kaca TV yang mati. Mata itu, bukan matanya. Itu mata ibunya. Kecantikan, selalu ada harganya. Dan kadang, yang dibayar bukan dirimu.